Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah penilaian kinerja yang beranggotakan pertama saya sendiri Audita Amelia Putri, yang kedua Irfan Eko Priyono, yang ketiga Amalia Soliha, yang keempat Naili Arsaku Sapti, yang kelima Muhammad Fikri Maulana, dan yang keenam yaitu Bambang Stiono. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab 10 yang membahas tentang umpan balik 360 derajat manajemen kinerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode umpan balik 360 derajat. Metode umpan balik 360 derajat merupakan penilaian kinerja yang relatif baru dalam manajemen kinerja. Namun sudah banyak pihak yang menggunakan metode umpan balik 360 derajat ini. Survei Institute of Personnel and Development tahun 1998 menemukan bahwa hanya 11% dari keseluruhan organisasi yang menggunakannya. Namun survei pada e-reward tahun 2005 menetapkan bahwa 30% responden melakukannya. Definisi umpan balik 360 derajat. Metode umpan balik 360 derajat didefinisikan oleh Ward tahun 1997 sebagai metode sistematis umpan balik data kinerja pada individu maupun kelompok mengenai kinerja mereka. Umpan balik dapat dilakukan oleh rekan kerja dalam kelompok atau oleh pemimpin tim tersebut. Penilaian ini bisa berupa umpan balik 180 derajat atau ke atas di mana diberikan oleh pegawai kepada manajer mereka. Umpan balik dapat diajukan langsung kepada individu atau kepada manajer atau dapat juga kepada keduanya. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi dari saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irfan Eko Priyono dari Prodi Manajemen. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai materi penggunaan metode umpan balik 360 derajat. Jadi metode penilaian umpan balik 360 derajat digunakan untuk sejumlah tujuan. Penelitian yang dilakukan oleh Ashridge Management Research Group menemukan bahwa umpan balik 360 derajat merupakan bagian dari pengembangan diri atau program pengembangan manajemen. Sebanyak 45 pengguna yang tercakup dalam survei tersebut masuk dalam kelompok berikut. Di antaranya adalah yang pertama, 71% menggunakannya untuk mendukung pembelajaran dan pengembangan. Yang kedua, 23% menggunakannya untuk mendukung sejumlah proses dalam sumber daya manusia seperti penilaian, perencanaan sumber daya, dan suksesi. Dan yang ketiga, 6% menggunakannya untuk mendukung keputusan pembayaran. Selanjutnya, survei pada tahun 1997 terhadap 22 organisasi yang menggunakan umpan balik 360 derajat oleh Performance Management Group menemukan bahwa pertama, 77% tidak setuju atau sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa metode umpan balik 360 derajat adalah alat pengembangan dalam tanda kutip pribadi dan tidak boleh digunakan untuk tujuan SDM atau organisasi yang lebih luas. Yang kedua, 81% tidak setuju atau sangat tidak setuju bahwa penggunaan umpan balik 360 derajat secara alami adalah untuk memberi dasar penghargaan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Saya Amalia Solihah. Nomor NIM saya 2018-0208-035. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu mengenai asumsi dasar metode umpan balik 360 derajat. Ya, dasar kegiatan metode umpan balik 360 derajat oleh Turnow pada tahun 1993 didasarkan pada dua asumsi utama, yaitu yang pertama, kesadaran akan perbedaan bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan bagaimana orang lain melihat diri kita. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri. Ya, peningkatan kesadaran diri merupakan kunci
peningkatan kinerja sebagai pemimpin menjadi fondasi bagi program pengembangan manajemen dan kepemimpinan. Next. Ya, 3 alasan digunakan metode umpan balik 360 derajat menurut London dan Beatty pada tahun 1993. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, umpan balik 360 derajat dapat menjadi alat intervensi yang kuat bagi organisasi untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menyelaraskan perilaku pemimpin, hasil unit kerja, dan harapan konsumen, serta meningkatkan partisipasi pegawai dalam mengembangkan kepemimpinan dan efektivitas unit kerja. Yang kedua ada umpan balik 360 derajat, mengenali kompleksitas manajemen dan nilai masuk dari berbagai sumber, ya dimana manajer tidak boleh menilai perilaku yang tidak diketahui dan tidak dapat diamati. Yang terakhir, umpan balik 360 derajat dapat mengetahui dimensi kinerja yang sangat penting bagi organisasi yang tidak diperhatikan oleh organisasi. Ya mungkin itu saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan slide 8 dan 9, yaitu tentang metodologi umpan balik metode 360 derajat. Yang ke satu yaitu kuesioner. Variabel yang digunakan dalam kuesioner umpan balik 360 derajat pada kelompok manajemen kinerja adalah kepemimpinan. Manajemen kinerja STM 147 yaitu 1. Team player atau manage people, manajemen diri, komunikasi, visi, kemampuan organisasi, pengambilan keputusan, keahlian, drive, dan kemampuan beradaptasi. Yang kedua yaitu penilaian. Pemberian penilaian mengacu kepada dimensi kepentingan dan dimensi kinerja. Untuk dimensi kepentingan, setiap item dalam skala 1 atau tidak penting sampai 6 atau sangat penting, dan pada dimensi kinerja pada skala 1 atau lemah di daerah ini sampai 6 atau luar biasa. Rating juga dapat dilengkapi dengan komentar berupa teks. Yang ketiga yaitu pengolahan data. Kuesioner biasanya diproses dengan bantuan perangkat lunak yang dikembangkan oleh organisasi atau umum dan disediakan oleh pemasok dari luar organisasi. Hal ini memungkinkan pengumpulan dan analisis data dapat diselesaikan dengan cepat, di mana disertai juga dengan presentasi grafis serta numerik. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Maulana ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibawakan oleh rekan saya. Yang selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik sering tidak teridentifikasi dan dapat dipresentasikan kepada individu dan manajer. 2. Tindakan. Tindakan yang dihasilkan oleh umpan balik tergantung pada proses dan tujuan organisasi, yaitu pengembangan, penilaian, atau pembayaran. Dan yang ketiga, penerapan dan pengembangan. Untuk mengembangkan dan menerapkan umpan balik 360 derajat, langkah-langkah berikut perlu dilakukan, yaitu tentukan tujuan, tentukan penerimaan, tentukan siapa yang akan memberikan umpan balik, tentukan bidang pekerjaan dan perilaku di mana umpan balik akan diberikan, tentukan metode pengumpulan data, tentukan analisis dan presentasi data, rencanakan program implementasi awal, menganalisis hasil dari model percontohan, merencanakan dan melaksanakan program secara penuh, serta pantau dan evaluasi. Selanjutnya adalah manfaat umpan balik 360 derajat.
beberapa manfaat umpan balik 360 derajat. Yang pertama adalah individu mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang bagaimana persepsi mereka terhadap orang lain daripada sebelumnya. Kedua, meningkatnya kesadaran dan relevansi kompetensi. Ketiga, meningkatnya kesadaran oleh manajemen senior bahwa mereka juga memiliki kebutuhan pembangunan. Keempat, umpan balik yang lebih andai kepada manajer senior tentang kinerjanya. Dan keempat, mendapatkan penerimaan prinsip beberapa pemangku kepentingan sebagai measure of performance. Dan yang keenam, mendorong umpan balik yang lebih terbuka wawasan baru. Dan yang terakhir, memperkuat kompetensi yang diinginkan dalam bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, di sini beberapa kelemahan dari umpan balik itu sendiri, ada yang namanya umpan balik tidak secara jujur. Ini bisa saja dipengaruhi adanya faktor kedekatan antara si manajer dengan yang dimintai pendapat umpan balik. Biasanya manakala ini ada rasa kedekatan, itu bisa saja dalam menyampaikan umpan baliknya itu tidak secara jujur kayak gitu. Nah, kemudian adanya tekanan dalam menerima atau memberi umpan balik. Ini bisa juga ketika untuk masalah jabatan atau kekuasaan, penilaian ini bisa juga dimanfaatkan oleh orang yang tidak secara jujur, yaitu adanya tekanan, atau bisa juga memberi memberikan suap, bisa jadi yang manakala nanti umpan baliknya itu akan dipaksa untuk umpan balik yang harus seperti apa kayak gitu, bisa jadi seperti juga. Nah, kemudian ada beberapa kriteria sukses dalam umpan balik 360 derajat. Umpan balik 360 derajat kemungkinan besar akan berhasil bila yang pertama adalah kriterianya memiliki dukungan aktif dari manajemen puncak yang mengambil bagian dalam memberi dan menerima umpan balik, yang akan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kemudian adanya komitmen untuk memprosesnya berdasarkan briefing, pelatihan dan pemahaman, serta manfaat bagi individu maupun suatu organisasi. Adanya dorongan yang nyata dari semua pihak terkait untuk menggunakan data umum balik baik sebagai dasar pembangunan. Kemudian item kuesioner cocok atau mencerminkan aspek yang sesuai dari perilaku umpan balik tersebut. Yang kelima, item yang tercantum dalam kuesioner dapat dikaitkan dengan kejadian yang aktual dialami individu secara nyata. Kemudian program komunikasi dan pelatihan yang komprehensif terjalin dengan baik dan dapat diikuti. Nah, itulah mengenai beberapa materi dan kriteria dan sebagainya mengenai metode umpan balik 360 derajat dalam kaitannya penilaian kinerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mewakili dari kelompok 5. Banyak tutur kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 5 mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.